Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Qala Allah Ta'ala, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ma 'amila adamiyyun min 'amalin yawmun nahar ahabba ila Allah min ahraqid dam. Innaha la ta'ti yawmal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla ayyaka'al ardi fatibu biha nafsan. Rawahu Tirmidzi wa ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Khairat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat, dipanjangkan umur kita. Sehingga malam ini sudah masuk malam ke-22 bulan Dzulqa'dah. Yang artinya tinggal 20 hari lagi kita melaksanakan Idul Adha. Dan mudah-mudahan masih dipanjangkan umur Bapak Ibu ya. Karena sejatinya ya'lam annal haqiqata hayatid dunya intidharul maut. Bahwa hakikat hidup di dunia ini hanya satu, menunggu al-maut, mati. Entah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bahkan 100 tahun Pak. Tapi yang pasti tinggal menunggu giliran. Dan kematian itu pasti. Saya beberapa waktu lewat ditelepon Ketua MUI Batu Licin bahwa Ketua NU yang dulu termasuk membantu saya ketika saya tugas di Batu Licin. Jadi meski beliau Ketua NU dan beliau tahu saya Muhammadiyah, kita dekat Pak ya, meninggal dunia. Bahkan beliau juga yang memberi tempat saya ceramah di masjid-masjid beliau. Dan itu menunjukkan bahwa NU dan Muhammadiyah itu sangat dekat. Tapi nggak sama pasti. Dalam beberapa hal nggak sama. Kemarin siang saya ditelepon oleh Ibu Dr. Mutmainnah bahwa ayahandanya juga meninggal dunia. Pak Haji Ismet yang tadi kita sholatkan di Masjid Al-Jihad. Dulu saya ingat tahun 2007 beliau menawarkan saya tanah untuk kita bangun pesantren. Saya ngisi ceramah di Al-Jihad itu kan 2004 ya, masih paling muda tuh, usia saya masih 21. Bukan 24, 25. Ya Hasanuddin 23 usia saya ngisi. Tahun 2003 saya ngisi sana. Nah, kenal Haji Ismet, beliau menawarkan saya tanah untuk dibangun pesantren. Mulia hati beliau. Sampai ketika saya dapat SK CPNS di Batu Licin, maka saya pending dulu itu. Sehingga kita berangkat sama-sama ke Batu Licin karena beliau tinggal di Segumbang. Saya masih ingat ketika saya tugas di Batu Licin, rumah beliau yang saya tempatin. Kalau di Sungai Loban saya tinggal di pesantren, ada rumah kiai yang cukup besar, saya tinggal di situ. Dan alhamdulillah selalu dapat nikmat yang banyak dari lingkungan sekitar. Saya tinggal kontrak justru didatangin, nggak boleh di sini Ustaz, tinggal di rumah kami. Rumahnya kosong sendirian. Itu Ketua MUI langsung temuin saya. Nah, maka di tahun 2009-2010 saya nggak bisa bangun pesantren. Saya bilang sama Haji Ismet, ayahanda coba kita tawarkan ke Muhammadiyah. Itu sejarahnya kemudian membangun panti asuhan Nuruddin. Ya,
Jadi usul itu sebetulnya mau dibangunkan pesantren oleh beliau. Tapi karena saya nggak bisa bangun pesantren, tugas saya masih batu licin, maka saya minta beliau kasihkan aja ke Muhammadiyah. Maka dibangunlah Pantai Asuhan Nuruddin oleh beliau. Nah, ketika kemarin saya ditelepon oleh Ibu Dr. Mutmainah, saya langsung telepon Ustadz Ahmad Fitri, mohon dibantu. Karena beliau banyak sumbangan untuk Muhammadiyah, dan Dr. Mutmainah minta saya mentalkin. Tapi saya bilang Al-Jihad udah satu paket, saya nggak mau ikut campur di sana. Sudah satu paket sampai talkinnya, akhirnya saya cuma ikut mensolatkan. Nah, itu yang menunjukkan Bapak Ibu, ada kesedihan sejatinya. Setiap ada kematian tentu ada kesedihan. Tetapi di balik itu semua, apabila kita faham, maka qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita cuma mengucapkan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Bapak Ibu, sejatinya ketika kita menunggu kematian tadi, hal yang sungguh, kalau istilah kita, menunggu itu membosankan. Maka karena itu kemudian Allah memberikan kepada kita yang namanya hiburan, permainan, titipan. Apa yang Allah titipkan kepada kita? Anak, istri, pasangan, jabatan, harta, kemewahan, itu titipan. Ya. La'ibun, itu permainan, supaya kita menunggu datangnya kematian, dikasih hiburan tadi. Namun kadang-kadang permainan hiburan yang Allah titipkan kepada kita di dunia ini kadang membuat kita lahwun, lalai. Dan dia juga adalah zinatun, perhiasan. Bahkan bisa mitafakhurun bainakum, kata Allah, berbangga-bangga. Wa takatsurun, dan bermegah-megahan dengan apa yang kita miliki tadi. Di antara dua, kita dan hiburan tadi, pasangan kita, mainan-mainan kita, harta kita, pangkat kita, ada sebagian yang kemudian terlena dengan mainan-mainan itu sehingga dia lupa kepada Allah. Maka di saat itulah Allah ambil itu mainan. Ketika kita begitu mencintai hiburan tadi, ketika kita begitu mencintai pasangan kita, anak kita, pangkat kita, jabatan kita, Allah ambil itu. Itu yang kita sebut dengan musibah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, kehilangan harta, wal anfus, dan kehilangan jiwa, wal samarat, dan buah-buahan. Ini yang kemudian kata Allah, bagi orang bersabar, idza asabathumul musibah, ditimpakan musibah, qalu, maka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini yang dalam konsep kita amanah, titipan. Ketika amanah itu Allah ambil, sebetulnya itu kalau kita mau menyadari ada beberapa. Yang pertama, boleh jadi karena kita terlalu terlena dengan apa yang Allah titipkan tadi, seolah milik kita. Anak, harta, istri, jabatan, seakan-akan ini milik kita. Padahal itu titipan. Bapak Ibu, konsep titipan ini yang kadang kita lupa. Maka musibah terbesar itu adalah ketika kita lupa bahwa kita akan mati, dan ketika kita lupa bahwa semua hanyalah titipan Allah. Yang kedua, boleh jadi memang batas saat Allah menitipkan itu selesai. Ada orang datang ke kita, dia nitip, tetangga nitip, ini titip handphone. Kita tahu nih handphone punya tetangga, maka tentu kita akan jaga sampai anak kita mau pakai, jangan anak nih punya tetangga. Ketika tetangga itu ngambil, saatnya dia ambil ini handphone miliknya dia, kita pelong, Pak. Sebetulnya manakala diambil itu amanah, pelong saja seharusnya. Tapi yang ketiga, Allah biasanya mengganti, Pak. Ini bedanya dengan manusia. Kalau manusia dititipin kemudian kita kembalikan cuma terima kasih. Kalau Allah tidak. Ketika Allah titipin kemudian kita menggunakan yang sesuai di jalan Allah, Allah tambah. La in syakartum la azidannakum, Allah tambah. Inilah konsep titipan. Yang kedua,
boleh jadi kita yang memiliki mainan itu diambil duluan oleh Tuhan. Maka harta yang kita bangga-banggakan, yang tadi kita katakan suka kita berbangga-bangga, jabatan yang kita sombongkan, kemudian rumah yang mewah, mobil yang banyak, apa yang kita tinggalkan itu akan turun kepada anak-anak kita, nggak kita bawa, Pak. Bapak Ibu, maka setiap ada kematian, jadikan itu pelajaran bagi kita. Bapak Ibu, saya masuk karena tadi pas tentang korban, saya ingin bicara al-udhiyah dalam bab fikih. Al-udhiyah atau ad-dhahiyah. Jadi secara bahasa dia adalah udhiyah atau ad-dhahiyah. Apa sih udhiyah itu? Ismun, sebuah nama, sebuah alamat, sebuah tanda. Ismun lima yadbahu minal ibili wal baqari wal ghanami, terhadap satu penyembelihan daripada binatang, ibili unta, minal ibil unta, wal baqari sapi, wal ghanami kambing. Unta, sapi dan kambing. Mana yang as-sunnah di sini? Yang sunnah di sini adalah kambing. Karena Nabi itu biasanya kambing. Kurban itu kan jelas man, barang siapa wajada sa'atan, yang memiliki keluasan rezeki, kelapangan hidupnya, kemudian falam yudahi, kemudian dia tidak mau berkorban, fala yakrabanna musallana, jangan dekat-dekat musallana, tempat sholat id kami. Jadi musalla itu dalam konteks zaman Nabi itu adalah tempat lapangan yang luas, tempat sholat id itu namanya musalla. Kalau kita kan musalla ini langgar ya. Kalau musallanya Nabi itu adalah lapangan luas tempat sholat id. Maka artinya siapa yang punya lapangan hidup, rezeki yang luas tapi nggak mau kurban, jangan dekat-dekat tempat sholat id kami, nggak usah sholat id. Mohon maaf nih, jangan difahami secara teks. Saya ambil analogi begini. Bapak ibu punya anak. Nak, silahkan kau berangkat. Anak mau izin mau berangkat sama kawan-kawannya belajar. Tapi pulang jangan lewat dari jam 8 malam lah. Ya kan? Ternyata anaknya lewat dari jam 8, jam 9 pulang. Apa aja kata? Aduh sagin bulik lagi. Pertanyaan ulun, ketika pian menyambat dua anak pian di telepon kada usagin lagi kem bulik. Memang pian hendaknya kada bulik kah? Toh ternyata anak bulik jam 9 tetap ya pian terima. Apa maksudnya? Pian tidak suka. Maka makna Nabi mengatakan jangan dekat-dekat tempat sholat id kami, Nabi nggak senang sifat itu. Itu satu ya. Yang kedua Bapak Ibu, ada kalimat man itu kan orang yang masih hidup, ya kan? Kok kebanyakan ketika kita menyembelih sapi, loh kan saya kan sering nyembelih tuh, ya. Biasanya namanya tuh hibak almarhum. Abdullah almarhum bin almarhum semua. Padahal hakikat korban itu untuk yang hidup. Pelakunya ada man. Nah, itulah kemudian di dalam korban itu kifayatun udhiyatu wahidatun 'anil baitil wahid. Cukup satu hewan korban untuk satu rumah. Berapa satu rumah itu? Satu bapaknya, kepala keluarga, abah. Mbak abah bisi bini mamanya. Berapa ikut mamanya? 3, 4, 2, 1 aja ya, 1. Anak berapa anak? Selusin? Anggap 5 anak, 7. Bertujuh. Itu yang dikorbankan apa? Seikung aja kambingnya. 1. Ya untuk mamanya, ya untuk abahnya, untuk anak-anaknya. Yang dalam tanggungan bapaknya tadi. Ya. Itu minimal. Adalah faqad kana rajulun minas sahabati radhiyallahu anhum yudahi bi syati an nafsihi wa an ahli baitihi, adalah seorang laki-laki dari kelompok sahabat, semoga Allah meridai mereka,
yudahi berkorban bisyati dengan seekor kambing an nafsihi untuk dirinya wa an ahli baiti dan keluarga rumahnya. Ya. Kana rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang laki-laki itu pada masa Rasulullah berkorban dengan satu ekor kambing untuk dirinya dan keluarga rumahnya, fayakuluna wa yut'imuna hatta tabahan nasu fasara kama ta'ar. Bahwa mereka ini berkorban kemudian memakannya dan membagikannya sampai menyenangkan manusia sebagaimana kalian melihatnya. Jadi seekor kambing untuk satu rumah, pahalanya sama. Ya. Ini minimal, tapi mungkin kisahnya duitnya banyak, ya kan? Bos besar di Kalsel, bos batu bara kan zaman ini kan. Makanya banyak orang kalau mau mencari menantu tuh bos batu bara. Apa gawean kaum ditolak, tapi kalau bos batu bara lakas diterima. Nah ini bos batu bara lakas diterima. Nah misalnya kan, maka bolehkah abahnya satu kambing, mamanya satu kambing, anaknya satu kambing, yang 5 tuh satu kambing ber-7, silakan, nggak masalah. Tapi minimal satu untuk serumahan. Lalu ketika disebut menyembelih, nama siapa? Ya terserah, mau nama bapaknya, mau nama anaknya, mau nama mamanya, mau nama siapa saja. Ya. Nah, lalu kemudian muncul ada di tulisan yang biasa ulun tulis, yang biasa anak ulun sembelih nama almarhum Pak, tanpa disebut nama orang tua kita udah nyampai kok. Tapi kalau kita berdebat yang seperti itu nggak ada hasil, nggak ada guna. Maka udahlah, saya bilang biarlah disebut nama almarhum sudah, nggak usah kita berhual, nggak ada habis. Saya ziarah ke Ampel Pak ya. Saya singgah di Ampel dengan istri. Ramai orang baca Yasin. Istri bilang, Bi, baca Yasin, udah biar aja. Kita nggak bisa. Kenapa? Gini, kondisinya itu yang penting kita dulu lah. Kan kalau ke ziarah itu kan satu, kita lihat ini kuburan, kita ingat jasa-jasa beliau, dan kita ingat kematian kita. Lalu kita doakan, selesai, pulang. Cuman yang lain, kita berhual berhimat nggak ada guna. Pelan-pelan aja Pak, doakan pelan-pelan, nanti insya Allah hidayah akan datang kok. Ya. Nah maka itulah dalam konteks tradisional yang kita sebut kaum tua, dakwah mereka itu menghadapi kelompok-kelompok yang masih awam dalam berpikir. Pernah nggak para dai-dai yang sekarang terjun ke lapangan sana, ke tempat-tempat yang berbeda paham? Belum pernah kan? Saya itu sejak tahun 99 Bapak Ibu, sepulang saya dari Akabri di Magelang, saya itu taruna Akabri loh, calon taruna, fotonya masih lengkap, kemarin masih ada. Jadi Haji Ismet itu punya anak yang sekarang lekol, itu kakak tingkat saya dulu. Ya, saya alumni SMA 2, guru saya nih, Ayahanda Haji Iskandar ini guru saya. Jadi saya mewakili mewakili SMA 2 yang lulus di Kalsel ini masuk Akabri di Magelang. Nah pulang sana saya gabung lagi sama LPKDP, kita belajar dan kita keliling berdakwah ke kampung-kampung. Itu nggak gampang-gampang, susah banget. Ya, yang dihadapi kelompok-kelompok yang jelas dengan pemahaman tradisional. Coba kayak itu kita hadapi, maka disitulah diperlukan kemampuan kita untuk merasuk mereka dulu pelan-pelan. Tapi alhamdulillah berapa banyak yang berhasil Pak. Nah itulah yang saya bilang, kita mau di kota nyatai nyaman, pernah nggak ke kampung-kampung? Ini yang susah kan. Jadi kita membawa lagu kita. Makanya saya punya keponakan yang kuliah di Madinah. Ya, saya alhamdulillah punya keponakan yang kuliah di Madinah. Saya bilang sama ponakan saya, kau pulang bawa ilmu, jangan bawa gaya. Jangan bawa gaya di sana ke sini, itu beda. Ya. Tapi ilmunya bawa, sampaikan, tapi secara tradisi, secara kultural harus bisa bijak menghadapi. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka kurban itu adalah penyembelihan hewan sapi, kambing, unta di hari kurban, hari nahar disebutannya tanggal 10, wa ayyamu tasyrik, dan hari tasyrik, taqarruban ilallah taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah taala.
Adakah sebetulnya korban tidak kepada Allah Ta'ala? Ada. Bahkan banyak. Ini kan sebetulnya nampak jelas perjalanan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu menghadapi kondisi di mana terjadi persimpangan antara mereka yang mengorbankan manusia untuk dewa-dewa mereka. Di satu sisi, ini sesuatu yang tidak berkemanusiaan. Di sisi lain, itulah tradisi pada masa Nabi Ibrahim itu. Maka Nabi Ibrahim kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuat sebuah rekayasa di mana Ismail akan disembelih. Untuk Allah, jangankan harta, jiwa pun rela kita korbankan. Tapi ternyata Allah mencintai kemanusiaan itu. Maka digantilah bidibhin azim dengan sembelihan besar, yaitu kibas. Itulah kemudian menjadi dasar penyembelihan. Tujuannya untuk Allah. Artinya apa? Artinya demi Dia yang maha kuasa tadi, apapun rela kita korbankan. Bahkan jiwa kita korbankan. Tapi ternyata Tuhan mencintai kemanusiaan itu. Maka digantilah dengan binatang kibas. Itu ya dihadapi Nabi Ibrahim. Nah, ada enggak lagi? Hari ini juga banyak yang untuk selain kepada Allah. Coba palas, apa namanya dulu yang malah jembatan macam-macam. Disembelihkan sapi, ya. Nah, itu juga termasuk. Nah, disyaratkannya korban, saya baca ayat tadi kan, hafal kita semua, inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami a'tayna kal kautsar, kami berikan kepadamu al kautsar, nikmat yang banyak termasuk telaga di surga nanti. Allah enggak minta apa-apa, yang Allah minta cuma fasal li rabbik, salat, wanhar, sembelih korban. Selalu saya berulang-ulang, dua konsep tugas kita diciptakan Tuhan, salat. Apa tugas kita sebagai manusia? Yang pertama, hamba Allah. Allah turunkan perintah salat di waktu Nabi Mi'raj sebagai wujud bentuk apa? Hamba. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, mengabdi, beribadah. Tugas pertama kita adalah Abdullah. Ini tugas pertama. Jin, manusia, malaikat, bahkan iblis pun disuruh menyembah. Jangan lupa loh, iblis itu adalah makhluk yang dulu paling taat kepada Allah, yang ibadahnya mengalahkan malaikat kecuali Jibril. Itu iblis. Tapi apa kelemahannya? Iblis itu merasa diri bangga, merasa hebat, merasa diri paling baik. Ana khairum minhu, kata iblis, aku lebih baik daripada dia, Adam. Dan iblis itu suka merendahkan orang lain. Hanya iblis yang pantas sombong di saat itu bagi dia. Hanya iblis yang merasa dirinya hebat. Hanya iblis yang selalu merendahkan orang lain. Maka siapa yang selalu merasa bangga diri, merasa diri itu lebih hebat dan merendahkan orang lain, itulah bagian daripada kelompok ini. Padahal kesombongan itu kata Allah adalah pakaianku. Iblis nanti itu. Nah, yang kedua yang iblis nggak sanggup apa? Yang kedua adalah wanhar. Apa wanhar? Sembelih korban. Untuk apa? Hablum minan nas. Dalam konsep tugas pertama kita abdun, kita menyembah Allah, kita salat, kita puasa, kita berhaji. Tapi dalam konteks yang kedua, hablum minan nas. Apa kata Allah? Di hadapan malaikat, di antara malaikat di tengah-tengah itu ada iblis. Allah mengatakan apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan jadikan di bumi ini khalifah. Khalifah itu dari kata khalafah, pengganti, wakilku di bumi ini. Dalam tugas apa? Tugas-tugas mengelola alam ini. Bersama siapa? Bersama manusia-manusia yang lain. Itulah khalifah. Maka ada istilah kan, kalau saya baca kemarin kitab Ayyuhal Walad faqad khalafa rasyidin. Idza tahalla sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul sudah tiada, sudah wafat, faqad khalafa, maka diganti dengan pengganti yang membimbing. Jadi khalifah itu wakil, pengganti, ya. Nah, maka Bapak Ibu, tugas sebagai khalifah ini
wakil Tuhan ini itu hanya dibebankan kepada manusia. Kenapa? Karena Allah tahu manusia ini mampu melakukan, mengelola alam ini. Lalu malaikat pun mencoba untuk mempertanyakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dimah? Apakah engkau ingin jadikan ataj'alu fiha di dalamnya itu orang yang membuat kerusakan, menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami, kata malaikat, adalah yang selalu bertasbih, memujimu, mensucikanmu, bahkan mengkuduskanmu. Apakah belum cukup? Lihat, tugas ini hanya manusia. Ini yang iblis nggak sanggup. Ya, hablum minan nas. Maka saya selalu bilang bahwasanya seberapapun ibadah kita, hablum minallah kita baik, kalau hablum minan nas kita nggak baik, apa kata Allah? Dusta. Ara'aita, tahukah engkau? Alladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan ad-din, agama. Siapa mereka? Coba lihat. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ujungnya apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka salatnya, celaka ibadahnya, karena dia lalai dalam hubungan dengan sesama manusia. Inilah makanya Bapak Ibu, kita coba berbeda itu biasa, bertengkar itu nggak boleh. Maka itulah Al-Ghazali selalu bilang begini, bahwa syarat seorang guru itu yang mampu ayyakuna naibal Rasulillah salawatullah, yang mampu menggantikan Rasulullah itu adalah ayyakuna aliman. Pertama alim, kata beliau. Tapi alim saja belum cukup. Alim belum cukup. Itu pertama, yang utama adab. Loh, kalau pengen baca bagaimana sejarah Imam Bukhari diusir oleh penguasa dan didengki oleh ulama-ulama sekitarnya karena beliau digandrungi oleh banyak orang. Dari Naisambur beliau pergi ke Bukhara, disambut oleh seluruh masyarakat dengan gegap gempita, disediakan semua makanan-makanan baru. Sampai di sana beberapa waktu beliau kemudian bisa lagi mengisi kajian-kajian. Ada aja yang dengki, Pak. Ada yang dengki. Diusir lagi, belum sempat beliau menyimpuni buku-buku beliau. Beliau harus pergi lagi sampai meninggal di perjalanan. Dibawa oleh keluarga beliau dalam keadaan sakit. Disimpuni buku-buku oleh keluarga beliau. Beliau beristirahat sejenak. Dibangunkan, beliau sudah tiada, Pak. Itulah ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, udah. Yang pertama ternyata adab. Ilmu itu pertama, ya, yang utama itu adab. Karena banyak orang yang nggak punya adab. Mentang-mentang punya titel doktor, punya titel banyak, kiai di kampung kita yang tadinya ngajar kita ngaji, kita debat. Ini yang kata Nabi, ada orang man ta'allamal ilma, barang siapa yang mencari ilmu yang tujuan awalnya mimma yubtaghi biha wajhullah, untuk mendapatkan ridha Allah, justru dipakainya apa? Liyubahiya bihil ulama, mendebat ulama. Waliyujariya bihi sufaha, merendahkan orang bodoh. Liyasrifan nasu ilaih, mengajak manusia hanya kepadanya. Udah, jangan ustaz sana itu subhat, ustaz sini aja, ini sunnah. Ini yang nggak boleh, adab yang kadang-kadang kita kurang adab. Nah, maka Bapak Ibu, maka kita jaga adab di situ. Baik, kita lanjut. Allah minta apa? Hubungan manusia, hubungan dengan Tuhan itu seimbang. Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya yang membencimu, hai Muhammad, dia putus. Kenapa putus? Loh, Islam itu berkembang kok. Mereka bilang dulu, orang Arab dulu bilang Muhammad putus, Muhammad abtar. Maksud mereka abtar itu nasabnya putus. Tapi dibantah dengan ini. Walau Nabi udah tiada, tapi terus tidak akan pernah putus. Kenapa? Islam berkembang dengan dua. Pertama sholat, yang kedua apa? Hablum minan nas. Nggak akan putus, Pak. Sepanjang kita jaga sholat kita, sepanjang kita jaga hubungan kita, menang kita, Pak. Coba bersatu semua. Coba. Lupakan ego kelompok, lupakan ego madhab, ya.
Saya tidak ini ya, maksudnya gini, saya selalu bilang gini, Muhammadiyah pun punya mazhab. Saya bilang Muhammadiyah nggak punya mazhab, tunjukin. Itu hanya kelompok yang ingin menyamakan dengan kelompok mereka. Muhammadiyah punya mazhab. Apa mazhab kita? Saya baca di beberapa literatur Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau mengikut kepada Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i. Tetapi kemudian Muhammadiyah ketika ingat satu, Muhammadiyah tidak fanatik. Maka mazhab Hanafi dipakai, Maliki dipakai, Syafi'i dipakai, Hambali dipakai. Kemudian di antara 4 mazhab ini ditarjih. Ditarjih mana yang paling rajih. Maka itu yang diambil. Maka mazhab itu apa? Ya tarjih dengan menggunakan konsep 4 mazhab tadi. Jadi bukan tanpa mazhab, kita pakai mazhab. Kita pakai mazhab, tapi mazhab kita adalah kita ambil semua pendapat, lalu kita tarjih, lalu kemudian yang mana yang paling kuat itu yang kita pakai. Mazhab kita. Nah, itu lupakan ego itu, kita bersatu. Makanya saya bilang saya senang Ustadz Adi Hidayat, saya senang Ustadz Gus Baha, saya senang Ustadz Khalid Basalamah. Kalau di Salafi saya begitu, kalau ada Ustadz Khalid Basalamah tuh saya begitu kagum. Saya ketemu beliau, makanya karismatik. Gus Baha juga, Ustadz Adi juga. Jadi kalau kita itu bersatu, Pak, yang putus apa? Mereka pembenci. Kita yang menang. Jangan lagi kita mau diadu domba hanya karena ego kita sesaat ya. Baik, terakhir ini padahal banyak nih ya. Yang kedua, dalil yang kedua ada dalil Qur'annya juga. Wal budana ja'alnaha lakum min sya'irillahi lakum fiha khair. Ini menarik nih sebetulnya. Syiar tadi. Yang ketiga bahwa sabbata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha, Nabi itu udah tetap selalu berkorban, wadhahil muslimun dan berkorban juga kaum muslimin, wa ajma'u ala ijma' atas yang demikian dan seterusnya. Barangkali ini yang saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.